Kamu ada ini nggak? Bedak-bedak. Mata gue itu banget ya. Sumpah mata gue juga. Aduh. Cepat sembuh dan hidup sehat. Hai Sobat Sembuh, kembali lagi dengan dokter kembar. Ada dokter Michelle dan dokter Gaby. Hari ini kita mau bahas salah satu permasalahan yang sering jadi obrolan ciu-ciu ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah mata panda ya. Nah, mata panda ini menjadi salah satu permasalahan buat ciwi-ciwi, buat ibu-ibu ya kan, ibu rumah tangga, atau mungkin yang kalian yang udah masih muda tapi kok ngerasa matanya udah mulai hitam sih. Karena penampilan itu juga kan biasanya penting ya untuk misua suami ya. Suami. Nah, tapi sebelum kita bahas pertanyaan dari netizen tentang mata panda, please untuk like dan subscribe untuk biar kita makin apa kak? Biar makin semangat dan membuat konten kesehatan dan yang pastinya insya Allah berbobot lah ya. Oke Kak Pindo, bener nggak sih teman-teman kalau mata panda itu bisa disebabkan akibat kebanyakan mantengin laptop atau begadang? Nah, jadi mata panda itu mungkin kita istilah dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman nanti mau searching juga di beberapa artikel bahasa Inggris, itu biasanya disebut sebagai under eye dark circle ya. Jadi ada dark circle under eye gitu. Nah, untuk si dark circle under eye ini biasanya, ya bukan biasanya sih, sebenarnya banyak penyebabnya. Jadi nggak cuma satu karena begadang doang, bahkan dikatakan dia memiliki banyak faktor risiko dan penyebab-penyebab lain. Jadi yang pertama itu usia. Nah, kalau misalnya usia itu udah pasti mempengaruhi atau menyebabkan adanya shadowing di bawah mata, karena nanti kita akan bahas susunan dari sekitar periorbita atau sekitar bola mata. Nah, terus yang kedua itu ada, pernah dengar nggak kasus penyakit atopik? Jadi penyakit atopik itu mencakup penyakit alergi. Jadi kayak rinitis alergi, terus juga alergi makanan. Nah, penyakit atopik ini juga bisa memiliki salah satu tanda di sini namanya allergic shiner. Pokoknya dia ada kayak peradangan inflamasi gitu, sitokin inflamasi yang menyebabkan hiperpigmentasi di bawah bola mata, di bawah area mata. Terus bisa juga karena kena sinar matahari, paparan sinar matahari, sehingga menyebabkan hiperpigmentasi akibat deposit dari melanin. Kemudian juga bisa disebabkan oleh lack of sleep. Karena kenapa lack of sleep atau begadang ya atau kurang tidur itu bisa menyebabkan mata hitam, karena dikatakan dia mengganggu mikrosirkulasi aliran pembuluh darah ke mata sehingga menyebabkan bawah bola mata itu mengalami hiperpigmentasi atau menjadi kehitaman. Nah, ada beberapa faktor-faktor lainnya yang akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan sama dokter Michelle tadi ya, bahwa dark circle ini punya banyak sekali penyebab. Dr. Ellen Gender, seorang dermatologis asal Amerika Serikat, membagi penyebab dari dark circle atau periorbital hyperpigmentation ini menjadi dua, yaitu ada endogen dan juga eksogen. Kalau endogen otomatis yang berasal dari dalam diri sendiri, kalau eksogen yang berasal dari luar. Ini contohnya. Kalau endogen bisa dari genetik, juga bisa dari vitamin K defisiensi, jadi defisiensi vitamin K. Kemudian ada emang struktur wajahnya aja yang begitu, terus ada usia dan lain-lain. Nah, kalau eksogen bisa dari faktor lingkungan, jadi exposure, sinar matahari, atau mungkin alergi, karena alergi terhadap kontak barang-barang tertentu. Dan juga bisa dari kelelahan, kayak tadi pertanyaannya Mas Pindol ya, Mas Pindol, atau juga dari post inflammatory hiperpigmentasi. Jadi sebelumnya kan mengalami radang di bagian tersebut, kemudian radang itu sudah sembuh, nah itu bisa terjadi hiperpigmentasi atau lebih hitam. Salah satunya juga bisa di ketek mungkin ya, atau di bagian-bagian yang lain kalian sering garuk-garuk itu, lecet, gudigan. Nah, itu juga salah satunya adalah penyebabnya dari hiperpigmentasi post inflamasi. Yang pertama adalah shadowing akibat usia tua. Jadi seperti kita tahu, aku akan nampilin gambar struktur dari area periorbita.
Nah, di area periorbita atau area sekitar bola mata itu yang pertama ada kulit, dari luar ke dalam ya, ada kulit, terus otot, fat atau bantalan lemak, dan ligamen, serta ada dasar tulang yang tentunya dia akan membentuk pola wajah kita. Nah, usia tua itu dia ada efek kemana? Jadi yang pertama, dia akan menurunkan volume otot, ya kan? Dia akan menurunkan volume otot, dia juga akan menurunkan volume daripada bantalan lemak atau si fat. Dia juga akan menyebabkan ligamen di wajah itu yang awalnya fleksibel menjadi infleksibel atau nggak fleksibel lagi kalau pada usia tua. Terus bentuk wajah, biasanya tulang-tulang pada usia tua itu juga mengalami penurunan volume, sehingga karenalah perubahan-perubahan itulah menyebabkan si kayak mungkin lebih kayak lipatan gitu ya, sehingga menyebabkan adanya dampak shadowing pada usia tua. Nah, Dr. Fernanda dan juga Mrs. Tania Sestari dari Brazil menyebutkan adanya faktor lain. Yang pertama ada di posisi melanin, yang kedua ada hiperpigmentasi postinflamasi akibat dermatitis, atopik, dan kontak alergi. Ini yang paling sering dan juga terjadi di aku ya. Nah, di samping itu, ini aku ada contoh anak usia 10 tahun yang sudah mengalami mata panda karena memiliki alergi. Karena dia penyebabnya itu ada stasis vena atau aliran darahnya berbeda dengan orang-orang normal. Kemudian ada bengkak di area mata. Nah, yang terakhir ada kulitis sehingga pembuluh darah lebih tampak ke permukaan. Ini merupakan contoh gambar anak dan ibu dengan kulit tipis sehingga area di sekitar mata lebih gelap karena pembuluh darah kapiler jadi lebih kelihatan. Bisa dilihat di gambar ya. Oke, udah selesai untuk kita bahas tentang penyebab dari mata panda. Nah, berikutnya kita akan bikin video, jadi stay tune karena kita akan bikin video tentang how to treat mata panda ya. Sebelumnya kita mau pamit dulu. Saya Dr. Bibi, saya Dr. Michelle.